Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa jumlatun aw shibahuha alladhi wusil, bihi kaman indil ladhi benuhu kufil. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu bait yang ke-97 dalam Alfiyah beliau, di mana bait ke-97 ini itu masih berada dalam pembahasan Al-Mausul. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa jumlatun aw shibahuha alladhi wusil bihi, dan jumlah atau shibahul jumlah yang dijadikan silah dengannya, kaman indil ladhi benuhu kufil, ya seperti man indil ladhi benuhu kufil, yaitu seseorang yang di sisiku itu adalah yang anak laki-lakinya itu terpelihara. Maka di sini ada contoh syibahul jumlah, yaitu indi, yaitu dhorof, ya dhorof makan. Kemudian contoh jumlah adalah ibnuhu kufil, yaitu jumlah ismiyah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu beliau memberikan judul untuk bait ke-97 ini, yaitu Anwa'us silati wa syartu kulli naw'in. Jenis-jenis silah dan syarat bagi setiap jenis tersebut. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan atau menjelaskan, silatul mausuli naw'ani. Silah mausul itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, jumlatun ismiyatun au fi'liyatun, yaitu silah yang berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian kita lihat catatan kaki, silatul mausuli minal jumalil lati la mahalla laha minal i'rabi. Silah mausul itu merupakan salah satu jumlah, atau di antara jumlah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Jadi yang jenis pertama itu adalah jumlah. Kemudian ats-tsani, jenis silah yang kedua, syibahu jumlatin, yaitu syibahul jumlah. Wa hiya fi babil mausuli thalathatun. Dan syibahul jumlah itu dalam pembahasan al-mausul di sini itu ada 3 jenis. Ya. Al-awwalu, yang pertama, yaitu adz-dzarful makaniyu. Jadi syibahul jumlah yang dapat menjadi silah mausul itu adalah dzaraf makan yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, al-jarru wal majruru. Syibahul jumlah kedua yang dapat menjadi silah itu adalah jar majrur. Ats-tsalitsu, yang ketiga, as-sifatus sharihatu. Yang ketiga itu adalah sifah sharihah. Nanti akan dijelaskan apa maksud dari sifah sharihah. Wasifatus sharihatu khassatun bi alil mausulati. Dan jenis syibahul jumlah yang ketiga, yaitu sifah sharihah, itu hanya khusus untuk mausulah yang berupa al. Jadi yang namanya sifah sharihah itu hanya dapat menjadi silah untuk al-mausulah. Kama sayati insyaallahu.
sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallahu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, utliqa ala hadhihi thalathati shibahu jumlatin. 3 jenis ini, yaitu dzaraf makan, kemudian jar majrur, dan sifah sharihah, itu disebut sebagai shibahul jumlah. Ya, utliqa ala hadhihi thalathati shibahu jumlatin. Yang disebut sebagai shibahul jumlah. Mengapa? Li'anna dzarfa wal majrura ashbahal jumlata fi kaunihima muta'alliqaini bil fi'li aw ma yushbihuhu. Karena dzaraf dan majrur itu keduanya itu menyerupai jumlah. Ya, menyerupai jumlah. Dari sisi apa? Fi kaunihima muta'alliqaini bil fi'li. Karena dua-duanya, ya baik dzaraf maupun majrur, itu sama-sama terkait dengan fi'il. Au ma yushbihuhu. Atau apa-apa yang menyerupai fi'il. Wa annahu la yatimmu ma'nahuma illa bidzalika. Dan juga sama-sama bahwa makna dari keduanya, yaitu makna dzaraf dan makna majrur, itu tidak akan sempurna tanpa adanya fi'il atau tanpa adanya sesuatu yang menyerupai fi'il. Wa amma sifatu fali annaha ma'a marfu'iha fi ma'nal jumlati. Dan adapun sifah sharihah itu disebut sebagai syibhul jumlah karena sifah sharihah ini bersama isim marfu'nya itu memiliki makna jumlah. Ya, ini alasan mengapa ketiga hal tersebut itu disebut sebagai syibhul jumlah. Ya, kita kembali ke atas. Wa yushtaratu fil jumlati thalathatu syurutin. Dan jumlah supaya dapat menjadi silah mausul itu disyaratkan adanya 3 syarat. Ya, namun kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ziyadatan 'ala syartaini sabiqaini. Ya, dan 3 syarat tersebut itu merupakan tambahan atau sebagai tambahan atas 2 syarat yang telah berlalu. Ya, jadi sebelumnya sudah disebutkan 2 syarat, apa itu? Wa huma an tata'akhkhara. Ya, jadi syarat yang pertama bahwa silah itu harus akhir, artinya harus terletak setelah mausulnya. Kemudian syarat yang kedua, wa an tashtamila ala rabitin. Dan silah tersebut itu harus mengandung rabit. Ya, yaitu dhamir yang kembali kepada mausulnya, yang sudah berlalu penjelasannya. Kita kembali ke atas. Apa saja syarat tersebut? Al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna khobariyatan ma'hudatan. Ya, antakuna khobariyatan ma'hudatan. Jadi syarat yang pertama bagi jumlah yang mau menjadi silah itu pertama harus berupa jumlah khobariyah. Ya, jumlah khobariyah. Artinya ya bukan jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah itu jumlah yang dapat dibenarkan beritanya atau dapat disangkal ya kebenarannya. Jadi berupa jumlah khobariyah, kemudian ma'hudatan. Ya, apa itu ma'hudatan? Ai ma'rufatan lis-sami'i min qablu. Ya, jadi yang dinamakan ma'hudatan itu adalah ma'rufatan lis-sami'i min qablu. Bahwa kabar tersebut itu sudah diketahui oleh pendengar sebelumnya. Hatta yuta'arrafa bihal mausulu. Ya, sehingga
mausulnya itu dapat diketahui oleh pendengar. Ya. Mengapa kok ada syarat ma'hudatan? Li'annal khobariyata qad yajhaluhal mukhatabu in lam takun ma'hudatan. Ya, jadi ini sebabnya, ya. Li'annal khobariyata qad yajhaluhal mukhatabu in lam takun ma'hudatan. Karena khobariyah itu terkadang lawan bicara itu tidak mengetahuinya, ya, jika tidak berupa ma'hudatan. Fala yatimmu bihal muradu. Ya, maka maksudnya itu tidak menjadi sempurna karena khobariyah tersebut. Ya, famithalul ma'hudati, maka contoh dari khobariyah yang ma'hudah itu adalah akramtul ladzi zarona bil amsi. Ya, saya telah memuliakan seseorang yang telah mengunjungi kita kemarin. Idza kana ma'rufan 'indal mukhatabi. Ya, jika seseorang tersebut itu diketahui oleh lawan bicara. Ya, maka pada kalimat akramtul ladzi zarona bil amsi, ya, kita lihat ada zarona di situ. Mengunjungi kita. Artinya mengunjungi saya dan mengunjungi lawan bicara. Maka diasumsikan bahwa lawan bicara mengetahui siapa yang saya maksud. Ya, karena orang tersebut itu mengunjungi saya dan lawan bicara saya kemarin. Ya, maka ini contoh dari ma'hudah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amtu 'alaihi. Ya, dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Ya, maka di sini silah mausulnya itu adalah jumlah fi'liyah an'amallahu 'alaihi dan ya wa an'amta 'alaihi. Ya, itu terkandung dhamir yaitu ha di situ. Maka di situ sudah diketahui siapa yang dimaksud. Ya, ma'hudah. Ya, karena yang dimaksud itu adalah Zaid. Sebagaimana nanti dilanjut di ayat lanjutnya, falamma qada Zaidun. Ya, disebutkan. Maka baik di situ di silah mausul tersebut itu ma'hudah. Sudah diketahui siapa yang dimaksud. Kemudian fa in kanat ghairu ma'hudatin lam tasihha. Maka jika khobariyah tersebut itu tidak ma'hudah, ya tidak diketahui siapa yang dimaksud, lam tasihha, maka tidak memungkinkan untuk menjadi silah mausul. Illa fi maqamit tahwili awit tafkhimi. Jadi hukum asalnya sebetulnya jumlah yang ghairu ma'hudah itu tidak dapat menjadi silah mausul. Ya, melainkan jika jumlah khobariyah tersebut itu dalam konteks at-tahwil yang menakut-nakuti atau tafkhim untuk memuliakan. Ya, dua hal ini adalah yang dikecualikan. Berarti jumlahnya boleh ghairu ma'hudah. Ya, fayahsunul ibhamu. Maka untuk dua konteks tersebut, itu yang baik itu justru ibham. Ya, disamarkan. Mengapa? Li'alla yafutal gharadul maqsudu. Ya, supaya tidak hilang ya, tujuan yang dimaksud. Ya, tujuan dari penyampaian khobariyah tersebut. Fatahwilu, ya maka untuk yang tahwil, untuk yang konteks menakuti, ya, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala.
dalam surat Thaha ayat ke-78. Fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Ya, maka kemudian mereka ditutup oleh, ya, kalau diterjemahkan laut yang menenggelamkan mereka. Tapi di sini di mana ibahamnya? Kita lihat fama mausulatun. Ma yang ada pada minal yammi ma, namanya itu adalah ma mausulah. Nah, apa maksud dari ayat ini? Ai ghasyiyahum wa alahum ma la ya'lamu kunhahu illallahu ta'ala, ya. Ghasyiyahum wa alahum ma la ya'lamu kunhahu illallahu ta'ala. Yaitu menutupi mereka dan juga meliputi mereka sesuatu yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Maka di situ terdapat sesuatu yang mubaham. Ya, sesuatu yang tidak diketahui zatnya, ya, atau hakikatnya. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini kalau konteksnya adalah konteksnya itu adalah konteks tahwil, menakut-nakuti, maka itu sesuai di sini. Wat tafkhimu, dan contoh untuk yang tafkhim, untuk memuliakan, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat ke-10, fa'auha ila abdihi ma auha. Ya, fa'auha ila abdihi ma auha. Ya, kemudian ya, dia menyampaikan kepada hambanya, yaitu Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Maka di sini ma itu adalah ya mausulah juga. Kemudian silahnya adalah auha, yaitu sesuatu yang Allah wahyukan. Di sini mubaham, ya mubaham. Namun di sini ya karena untuk memuliakan yang diwahyukan tersebut, maka di sini boleh atau yang baik itu adalah ibaham. Kemudian kita lanjutkan, fa in kanat ghairu khabariyatin, ya, adapun jika jumlah yang dijadikan silah itu jumlah yang bukan khabariyah, apa itu? Wahiyal insya'iyatu, yaitu jumlah insya'iyah. Lam tasluh antakuna silatan. Maka jumlah insya'iyah itu ya tidak boleh dijadikan sebagai silah. Ya, jadi ya khabariyah dan insya'iyah itu biasanya ada dalam pembahasan dasar di balaghah. Contohnya apa? Nahwu, contohnya ja'alladzi akrimhu. Ya, ja'alladzi akrimhu. Telah datang seseorang yang muliakanlah dia. Ya, telah datang seseorang yang muliakanlah dia. Maka di sini ada fi'il amr, akrim. Dan fi'il amr itu bukan jumlah khobariyah, tidak mengabarkan sesuatu pun, tapi jumlah insya'iyah. Nah, kenapa tidak boleh? Li'annal insya'iyata la yaqa'u madmunuha illa ba'da dzikriha. Karena jumlah insya'iyah itu yang terkandung itu tidak ada dalam jumlah tersebut, melainkan setelah disebutkan. Ya, melainkan setelah, kalau misalnya fi'il amr ya juga tidak diketahui. Jadi siapa yang perlu dimuliakan itu tidak diketahui. Ya, jadi harus disebutkan dulu baru diketahui siapa yang harus dimuliakan misalnya. Fala takunu ma'rufatan 'indal mukhatabi. Maka yang dimaksud oleh jumlah insya'iyah itu tidak diketahui oleh lawan bicara. Fayafutul idahul maqsudu minas silati. Maka hilanglah ya, penjelasan yang dimaksud dari silah tersebut. Padahal sebetulnya silah maksud utamanya untuk menjelaskan. Asyartu tsani,
syarat yang kedua, ya, bagi suatu jumlah yang mau dijadikan sebagai silah, antakuna kholiyatan min ma'nat ta'ajjubi. Bahwa jumlah tersebut itu harus kosong atau tidak mengandung makna ta'ajjub. Ya, jadi tidak boleh berupa jumlah yang ta'ajjubiyah atau yang memiliki makna tersebut. Mengapa? Li'anna ta'ajjuba yakunu fima khufiya sababuhu bin nisbati lil makhluqi. Karena ya kalimat ta'ajjub itu merupakan kalimat yang tersembunyi atau tidak diketahui sebabnya ya jika dinisbahkan kepada makhluk. Misalnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat takjub, ya, misalnya betapa indahnya. Maka lawan bicara itu tidak akan mengetahui, ya karena lawan bicaranya makhluk, ya, itu tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dia takjub. Ya, tidak mengetahui. Fafihi ibhamun, maka dalam kalimat ta'ajub itu terdapat penyamaran atau terdapat sesuatu yang samar. Wasilatu lil idahi, padahal yang namanya silah itu untuk memperjelas. Ya. Maka tidak sesuai. Fala yasihhu an taqula, ya, maka tidak boleh bagimu untuk mengatakan ja'alladzi ma ahsanahu. Yaitu telah datang seseorang yang ya betapa baiknya dia. Nah, ini kan tidak diketahui apa yang dimaksudkan atau siapa yang dimaksudkan. Kemudian asyartu tsalitsu, syarat yang ketiga, antakuna ghaira muftaqiratin ila kalamin qablaha. Bahwa jumlah yang mau dijadikan silah itu tidak boleh jumlah yang memerlukan jumlah sebelumnya atau kalam sebelumnya. Ya, artinya jumlah tersebut itu harus dapat berdiri sendiri tanpa ada kebutuhan kepada kalam sebelumnya. Fa in kanat muftaqiratan lam yasihha wuqu'uha silatan. Ya, jadi fa in kanat muftaqiratan lam yasihha wuqu'uha silatan. Kalau jumlah tersebut itu memerlukan kepada kalam sebelumnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai silah. Contohnya apa? Nahwu contohnya ja'alladzi lakinnahu qa'imun. Ya, ja'alladzi lakinnahu qa'imun. Telah datang seseorang yang akan tetapi ya, berdiri. Ya. Maka di sini ada jumlah apa silahnya kita lihat. Lakinnahu qa'imun. Ya, lakinnahu qa'imun. Padahal ada lakinna di situ. Padahal lakinna itu istidrak. Ya, untuk mengoreksi. Maka perlu ada yang dikoreksi yaitu kalam sebelumnya. Ya. Fa inna hadhil jumlata tastad'i sabaqa jumlatin ukhra. Ya, fa inna hadhil jumlata tastad'i sabaqa jumlatin ukhra. Ya, maka jumlah ini yaitu jumlah lakinnahu qa'imun itu memerlukan jumlah lain sebelumnya. Nahwu contohnya ma qa'ada Khalidun lakinnahu qa'imun. Ya, Khalid itu tidak duduk akan tetapi dia berdiri. Maka itu boleh karena sebelum lakinna itu ada kalimat dan lakinnahu qa'imun itu memerlukan akan jumlah sebelumnya yaitu ma qa'ada Khalidun. Ya. Kemudian kita lanjutkan fahadhihi syurutul wasli bil jumlatil ismiyati. Maka ini adalah syarat ya silah yang berupa jumlah ismiyah. Ka qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala
Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya. Itu sesungguhnya orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Maka di sini yang menjadi silah mausulnya ya. Silah mausulnya dari mausulnya adalah alladzina. Ya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Maka di sini untuk mausul alladzina itu yang menjadi silahnya adalah jumlah ismiyah. Yaitu hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kemudian wal fi'liyati, dan juga silah mausul yang berupa jumlah fi'liyah. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, sekarang dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-80. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Ya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka untuk mausul alladzi itu yang menjadi silahnya itu adalah jumlah fi'liyah yuhyi. Ya. Kemudian wa ammadz-dzarfu wal jarru wal majruru, ya, wa ammadz-dzarfu wal jarru wal majruru fayushtaratu fi wuqu'ihima silatan an yakuna tammaini. Dan adapun dzaraf dan juga jar majrur, maka disyaratkan bagi dzaraf dan jar majrur untuk menjadi silah. Itu syaratnya apa? Bahwa keduanya itu harus tam. Ya, harus tam. Apa yang dimaksud dengan tam? Ai yahsulu bil wasli bi kullin minhuma faidatun tuzilul ibhama wa tuwaddihul murada. Yang dimaksud dengan tam itu adalah dengan dzaraf dan jar majrur tersebut itu menjadi silah, maka akan dihasilkan faidah yang menghilangkan kesamaran dan juga menjelaskan maksudnya. Ya, jadi itu maksud dengan tam, bahwa dengan disebutkannya dzaraf dan jar majrur itu akan menghasilkan faedah yang menghilangkan kesamaran dan memperjelas maksud. Min ghairi hajatin li dzikri muta'allaqihima. Ya, min ghairi hajatin li dzikri muta'allaqihima. Tanpa perlu menyebutkan ya muta'allaq dari keduanya, yaitu dari dzaraf dan jar majrur. Karena dzaraf dan jar majrur itu muta'alliq. Ya, dia itu pasti terkait dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu muta'allaqnya. Ya. Atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Likaunihi kaunan amman. Ya, likaunihi kaunan amman. Nah, di sini disebutkan ya penyebab mengapa tidak perlu disebutkan muta'allaqnya. Karena ini likaunihi kaunan amman. Karena keadaan yang ditunjukkan ya oleh muta'alliq tersebut ya itu adalah keadaan yang umum. Atau apa maksudnya? Wa huwal ladzi yadullu ala mujarradil wujudil ammi duna syai'in akhara zaidin alaihi. Ya, jadi wa huwal ladzi yadullu ala mujarradil wujudil ammi duna syai'in akhara zaidin alaihi. Yaitu keadaannya yang menunjukkan ya semata-mata untuk menunjukkan sesuatu wujudnya atau eksistensi dari sesuatu yang umum. Ya, tanpa adanya perkara atau informasi tambahan yang lain. Ya, jadi hanya menunjukkan eksistensi atau keberadaan yang umum saja.
tidak ada informasi tambahan. Fadh-dzarfu, maka contoh untuk yang dzaraf indaka, ya fil mithalil madhkuri, maka contohnya dzaraf indaka dalam contoh yang disebutkan, nanti akan disebutkan contoh araftul ladzi indaka. Saya telah mengetahui siapa yang ada di sisimu. Maka di sini indaka itu la yufidu syai'an aktsara minad dalalati ala wujudis syakhsi wujudan mutlaqan. Ya, jadi kalimat indaka tersebut la yufidu syai'an aktsara minad dalalati ala wujudis syakhsi wujudan mutlaqan. Jadi kalimat indaka itu ya tidaklah memberikan faedah yang lebih banyak daripada penunjukan kepada keberadaan dari seseorang atau individu ya dengan keberadaan yang mutlak. Ya. Fahuwa muta'alliqun bimahdhufin. Maka indaka itu muta'alliq atau terkait dengan sesuatu yang dihapus. Ya taqdiruhu istaqarra. Yang takdirnya itu adalah istaqarra. Maka muta'allaq yang dihapus itu adalah istaqarra. Walidha wajaba hadfuhu idh la faidata min dzikrihi. Ya, dan oleh karena itu maka wajib dihapus muta'allaqnya yaitu istaqarra. Ketika tidak ada faedah tambahan dengan menyebutkannya. Wa ammal kaunul khassu, ya tadi kan al-kaunul ammu, ya keadaan yang umum. Dan adapun keadaan yang khusus, apa itu? Wa huwal ladzi yadullu ala ma'nan zaidin ala mujarradil wujudil ammi. Al-kaunul khas itu adalah ya keadaan yang menunjukkan makna tambahan atau informasi tambahan daripada sekedar ya keberadaan yang umum. Ya, jadi ada makna tambahan selain istaqarra tadi. Ya, fa in dalla alaihi dalilun khudzifa jawazan. Ya. Ya, namun jika ada dalil yang menunjukkan akan makna tambahan tersebut, maka boleh saja dihapus. Ya, boleh saja dihapus muta'allaqnya. Wa illa akan tetapi jika tidak ada dalil yang menunjukkan akan muta'allaq tersebut, wajaba dzikruhu. Maka wajib untuk disebutkan. Famathalan, maka contohnya, araftul ladzi qara'a indaka. Saya telah mengetahui orang yang membaca di sisimu. Maka ada informasi tambahan apa? Qara'a, membaca. Maka apa? La yajuzu hadful muta'allaqi qara'a. Maka tidak boleh dihapus muta'allaq yaitu qara'a. Ya, karena qara'a itu mengandung makna lain selain istaqarra. Ya, ada makna tambahan. Li'adami ma yadullu alaihi, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan makna qara'a tersebut. Wa fi nahwi, dan juga pada contoh, dzakara Khalidun fil masjidi wa Mu'adzun fil manzili. Ya, Khalid itu ya berdiskusi atau belajar di masjid dan Mu'adz di rumah. Ya. Maka perhatikan di sini ada Mu'adzun fil manzili. Di situ tidak disebutkan muta'allaqnya yaitu fi'ilnya, fi'il dzakara. Mengapa? Karena ada dalilnya yaitu telah disebutkan sebelumnya, dzakara Khalidun fil masjidi wa Mu'adzun fil manzili. Ya, jadi ini adalah kalimat yang sudah ya sempurna. Fataqulu, ya maka engkau dapat mengatakan, misalnya ingin membantah kalimat ini, bal Mu'adzunil ladzi fil masjidi. Ya. Ya tidak, bahkan akan tetapi Mu'adzlah yang di masjid. Maksudnya apa? Bal Mu'adzunil ladzi
dzakara fil masjidi. Ya, maksudnya adalah ya akan tetapi Mu'adz-lah yang ya belajar di masjid. Maka di sini dzakara itu boleh dihapus. Walaupun dia memberikan makna tambahan selain istaqarra. Karena apa? Karena ada dalil yang menunjukkannya yaitu penyebutan sebelumnya dzakara Khalidun. Fasahha hadzfuhu liwujudid dalili. Maka boleh saja dihapus karena terdapatnya dalil. Wa sayati ziyadatun lidzalika fi awakhiri babi al-mubtada'i wal khabari insyaallahu. Dan akan datang ya tambahan penjelasan terkait hal ini nanti di akhir bab mubtada' dan khabar insyaallahu. Kita kembali ke atas. Ya, nahwu contohnya araftul ladzi indaka. Ya, saya telah mengetahui siapa yang ada di sisimu. Ya, maka di sini muta'allaqnya dihapus. Karena asalnya araftul ladzi istaqarra indaka. Ya, karena hanya menunjukkan makna keberadaan saja, maka dihapus. Kemudian safahtul ladzi fil ghurfati. Saya telah bersalaman dengan ya, seseorang yang ada di ruangan. Maka asalnya adalah safahtul ladzi istaqarra fil ghurfati. Maka di sini muta'allaqnya yaitu istaqarra itu dapat dihapus. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-96, Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah itu kekal. Maka di sini muta'allaqnya sama-sama dihapus. Ya, karena sama-sama diketahui yang dimaksudnya adalah apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Dan ya mereka para wanita itu ya memiliki hak yang semisal dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maka di sini alladzi 'alaihinna. Ya, kalau yang tadi adalah contoh dzaraf yang di surat An-Nahl. Ya, dan dihapus muta'allaqnya. Dan di sini contoh yang di Al-Baqarah ayat 228 itu adalah jar majrur yaitu 'alaihinna. Nah, di sini bi khilafi ja'alladzi bika. Ya, maka ini berbeda dengan contoh ja'alladzi bika. Ya, ini tidak ada maknanya ya karena penghapusan muta'allaqnya jadi tidak dipahami maksudnya. Au ja'alladzi al-yauma. Ya, atau ya telah datang yang al-yauma. Ini dzaraf zaman yang digunakan. Yang boleh digunakan tadi adalah dzaraf makan. Mengapa berbeda dengan ja'alladzi bika dan au ja'alladzi al-yauma? Li'adamil faidati, karena tidak adanya faidah. Nah, kita lihat ada catatan kaki terkait dengan ayat tersebut, sepertinya ayat Al-Baqarah. Nah, ini wa'lam annahu la budda an yakuna muta'allaqudz dzarfi wal jarri wal majruri fi'lan fi babil mausuli. Ya. Wa'lam annahu la budda an yakuna muta'allaqudz dzarfi wal jarri wal majruri fi'lan fi babil mausuli. Dan ketahuilah bahwa yang namanya muta'allaq bagi dzaraf dan juga jar majrur itu harus berupa fi'il. Ya, harus berupa fi'il dalam bab mausul.
Ya, jadi muta'allaq untuk dzarf dan jar majrur di bab mausul itu harus berupa fi'il. Wala yasihhu taqdiruhu biwasfin. Ya, dan tidak boleh muta'allaqnya itu ditakdir sebagai wasf. Apa contohnya? Mithluka inin au mustaqirrin. Ya, contohnya seperti kainun atau mustaqirrun. Ya, kalau untuk mausul itu tidak boleh menggunakan wasf. Ya, berbeda misalnya ana fil masjidi itu ditakdir sebagai ana kainun fil masjidi atau ana mustaqirrun fil masjidi misalnya. Akan tetapi di sini untuk pembahasan mausul itu harus berupa fi'il. Mengapa? Li'anna silata la takunu illa jumlatan. Karena yang namanya silah itu pasti berupa jumlah. Ya, tidaklah silah itu berupa melainkan jumlah. Mengapa? Li'annaha hiya atau li'annaha hiyallati tuzilul ibhama. Karena jumlah itulah yang dapat menghilangkan kesamaran. Fayahsulul maqsudu minal wasli biha. Dan juga dihasilkannya maksud dengan adanya silah dengan jumlah tersebut. Ala anna minan nahwiyina man yara anna silata hiya dzarfu awil jarru wal majruru. Meskipun demikian, ya ala anna minan nahwiyina, di antara ulama nahwu itu ada yang berpendapat bahwa silahnya itu ya dzaraf atau jar majrur. Ya, tidak perlu ada takdir-takdir atau muta'allaq yang dihapus. Artinya silahnya ya jar majrur dan dzarafnya. Sebagaimana pendapat yang mengatakan misalnya ana fil masjidi, ya khobarnya fil masjidinya, jar majrurnya. Ya, tidak perlu bahwa khobarnya itu adalah muta'allaq yang dihapus, yang takdirnya kainun misalnya, tidak perlu. Wa hadza ra'yun jayyidun, dan ini merupakan pendapat yang baik. Mengapa? Fihi taisirun 'alad darisina. Karena di dalamnya ada kemudahan bagi pembelajar. Kan lebih sederhana bahwa yang menjadi silah ya jar majrur dan dzarafnya, tidak perlu ada sesuatu yang ditakdirkan. Apalagi untuk penuntut ilmu pemula seperti kita, maka yang sederhana seperti ini lebih mudah. Wal faidatu qad tammat bi mujarradi dzikrihima. Dan sebetulnya faidahnya itu sudah sempurna hanya dengan menyebutkan jar majrur atau dzarafnya. Alal wajhil ladzi dzakarna qabla hadza. Ya, dari sisi yang telah kami sebutkan sebelum ini. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi wa jumlatun aw shibahuha ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa jumlatun aw shibahuha, sampai akhir. Ai alladzi wusila bihi lismul mausulu huwal jumlatu wa shibahul jumlati. Maksudnya adalah yang dijadikan silah bagi isim mausul itu adalah jumlah dan shibahul jumlah. Ya, kemudian thumma mathala bimithalin wahidin fihi mausulani. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh dengan satu contoh saja yang di dalamnya terdapat dua mausul. Ahaduhuma, mausul yang pertama, silatuhu shibahu jumlatin, yaitu yang silahnya berupa shibahul jumlah. Apa itu? Yaitu kaman indi. Ya, kaman indi. Ya, man indi itu adalah shibahul jumlah berupa dzaraf. Ya, dzaraf makan. Wathani, mausul yang kedua, silatuhu jumlatun. Ya, atau silatuhu jumlatu alladhi ibnuhu kufil. Ya, itu tadi ya, berarti silatuhu shibahu jumlati kaman indi. Kalau di sini silatuhu jumlatu alladhi ibnuhu kufil.
Yang kedua adalah silahnya berupa jumlah, yaitu alladzi ibnuhu kufil. Falladzi khobarun lil mubtada'i man. Yang alladzi ibnuhu kufil ini itu adalah khobar bagi mubtada' man. Ya, khobar bagi mubtada' man. Wa jumlatu ibnuhu kufil silatun. Dan jumlah ibnuhu kufil itu adalah silah bagi alladzi. Wa makna kufila, dan makna dari kufila, ai kana maudhi'ar ri'ayati. Ya, yaitu yang dahulu menjadi ya, tempat untuk pemeliharaan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan dalam bait berikutnya, yaitu bait ke-98. Wasifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Ya, wasifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Dan sifat sharihah itu dapat menjadi silah bagi al, ya. Sedangkan kalau silahnya al itu berupa fiil-fiil yang mu'rab itu ada. Ya, ada namun qal, ya, qalla. Namun sangat jarang. Ya, jadi al itu kebanyakan silahnya berupa sifat sharihah, walaupun ada juga yang berupa fiil mu'rab, walaupun itu jarang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul silatu alil mausulati, yaitu silah untuk al yang mausulah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan maksud bait ini. Hadzan naw'u tsalitsu min anwa'i syibhil jumlati. Ini merupakan macam yang ketiga dari, atau jenis yang ketiga dari jenis-jenis syibhul jumlah yang dapat menjadi silah. Wa hiya sifatus sharihatu ma'a marfu'iha. Yaitu sifat sharihah bersama dengan marfu'nya. Wa hiya khassatun, ya, bi alil mausulati. Ya, wa hiya khassatun bi alil mausulati. Dan sifat sharihah itu hanya khusus menjadi silah bagi al mausulah. Fala taqa'u silatan li ghairiha. Dan sifat sharihah itu tidak dapat menjadi silah untuk yang selain al. Nah, apa itu sifat sharihah? Wasifatus sharihatu hiya lismul mushtaqqul ladzi yushbihul fi'la fit tajaddudi wal huduthi syabahan sharihan. Yang dimaksud dengan sifat sharihah itu adalah isim mushtaq. Ya, berarti bukan isim jamid. Ya, isim mushtaq, ya, isim yang mudahnya berasal dari kata yang lain atau derivasi dari kata yang lain yang menyerupai fi'il. Ya, dari sisi apa menyerupai fi'ilnya? Yaitu fit tajaddudi wal huduthi. Yaitu memiliki makna tajaddud. Ya, memiliki makna ya sesuatu yang baru. Dan juga huduth, menunjukkan akan kejadian. Syabahan sharihan. Dan keserupaan sifat sharihah dengan fi'il tersebut itu adalah keserupaan yang sharih. Apa itu keserupaan yang sharih? Ai qawiyan khalisan. Yaitu keserupaan yang kuat ya, dan murni. Ya. Bagaimana penjelasannya? Bihaitsu yumkinu an yahillal fi'lu mahallahu. Ya, saking kuatnya sedemikian hingga memungkinkan fi'il itu dapat mengganti kedudukan dari sifat sharihah tersebut. Karena keserupaan yang kuat. Ya, saking kuatnya, fi'il itu dapat menggantikan sifat sharihah tersebut. Ya. Walam taghlib 'alaiha lismiyatul khalisatu. Dan untuk sifat sharihah, itu sifat keisiman yang murni itu tidak dominan pada kata tersebut.
Ya, pada sifat sharihah itu sifat keisiman yang murni itu tidak dominan. Wa dzalika, dan contoh dari sifat sharihah, huwa ismul fa'ili. Contohnya adalah isim fa'il. Nahwu, contohnya a'jabanil qari'u. Ya, membuatku takjub, ya mengagumkanku al-qari, atau takdirnya a'jabanil ladzi qara'a. Ya, telah menakjubkanku orang yang membaca tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-18, yaitu innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya, sesungguhnya ya orang-orang laki-laki yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, dan juga para wanita yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Maka takdirnya innal ladzina saddaqu wallai issaddaqna. Ya, innal ladzina issaddaqu wallai issaddaqna. Ya. Kemudian wasmul maf'uli. Contoh yang kedua bagi sifat sharihah itu adalah isim maf'ul. Ya, kita lihat ada catatan kaki terkait hal ini. Ya, tapi ada syaratnya, bi syarti an yurada bihimat tajaddudu wal hudutsu. Ini berarti syarat untuk keduanya, ya. Baik isim fa'il maupun isim maf'ul itu dapat menjadi silah mausul. Ya. Syaratnya apa? Bahwa harus dimaksudkan ada makna tajaddud dan al-huduts. Ya, karena biasanya tajaddud dan huduts itu dimiliki oleh fi'il. Ya. Kalau memiliki makna tajaddud dan huduts, ya sesuatu yang baru dan menunjukkan kejadian, itu baru boleh dijadikan sebagai silah mausul bagi al. Fa in kana litsubuti wad dawami, adapun jika isim fa'il dan isim maf'ul itu menunjukkan makna dari hukum asal isim, yaitu tsubut dan dawam, ya sesuatu yang terus-menerus dan ada. Contohnya apa? Kal mu'mini, ya, al mu'min, ya itu tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Dan ini isim fa'il. Wal muhandisi, ya, dan muhandis juga tidak menunjukkan sesuatu yang baru, tidak menunjukkan suatu kejadian. Ini juga isim fa'il. Was-sani'i, dan juga as-sani', ya tadi mukmin orang beriman, muhandis, insinyur, as-sani' itu ya pengusaha. Itu semua hanya menunjukkan sesuatu yang tsubut dan dawam. Ya. Maka apa? Shara hukmuhuma hukmas sifatil musyabbahati. Maka jadilah hukum bagi mukmin, muhandis, sani itu menjadi hukumnya sifat musyabbahah. Ya, tidak lagi menjadi sifat sharihah. Wa fiha al-khilaful ati. Ya, dan antara sifat sharihah dan sifat musyabbahah itu terdapat perbedaan yang nanti akan datang. Kemudian kita kembali ke atas. Nahwu, contohnya itu adalah tasaffahtul maktuba. Saya telah menelaah yang tertulis. Maka apa? Takdirnya adalah tasaffahtul ladzi kutiba. Ya, tasaffahtul ladzi kutiba. Saya telah menelaah yang ditulis. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal bahril masjur. Ya, dalam surat At-Tur ayat ke-6. Ya, yaitu yang takdirnya wal bahril ladzi sujira. Ya, dan laut yang ya dinyalakan atau di dalamnya ada api. Wa kadza siyagul mubalaghati. Ya, dan juga yang termasuk sifat sharihah adalah sighah-sighah yang mubalaghah.
Contohnya apa? Nahwu fazas sabbaquna ilal khairati. Ya, fazas sabbaquna ilal khairati. Ya, telah berhasil ya para perintis menuju kebaikan. Maka di sini ada as-sabbaq. Ya, as-sabbaq. Dan sabbaqun itu adalah salah satu bentuk dari sighah mubalaghah. Maka itu juga adalah sifah sharihah. Atau kita lihat catatan kaki. Ini yang dimaksud di atas tadi yang fiha al-khilaful ati. Amma sifatul musyabbahatu, ya, adapun sifah musyabbahah, fa fi alid-dakhilati 'alaiha khilafun. Ya, maka untuk al yang masuk kepada sifah musyabbahah itu terdapat perbedaan. Ya, apa perbedaannya? Ya, perbedaan pendapatnya. Wa man qala, dan ulama nahwu yang mengatakan innaha ghairu mausulatin wa humul jumhur. Ya, kalau jumhur ulama itu berpendapat, jumhur ulama nahwu itu mengatakan bahwa al yang masuk ke sifah musyabbahah itu bukan al mausulah. Ya, mengapa? Qala, para ulama itu mengatakan li'anna sifatal musyabbahata ghairu muawwalatin bil fi'li. Karena sifah musyabbahah itu tidak dapat ditakwil menjadi fi'il. Li'annaha tufidus thubuta wad dawama. Karena sifah musyabbahah itu memberikan faedah thubut, ya, terus-menerus, dawam, ya, terus-menerus ada. Kemudian wal fi'la litajaddudi wal huduthi. Dan juga karena fi'il itu, atau wal fi'lu saja, wal fi'lu litajaddudi wal huduthi. Dan yang namanya fi'il itu memberikan makna tajaddud, sesuatu yang baru, dan huduth, ya, kejadian. Wa man qala innaha mausulatun, adapun ulama nahwu yang mengatakan bahwa al yang masuk ke sifah musyabbahah itu adalah al-mausulah, ya, berarti jumlahnya lebih sedikit ulamanya. Qala, mereka mengatakan li'anna sifata ashbahatil fi'la fi annaha tarfa'ul isma adh-dhahira. Ya, li'anna sifata ashbahatil fi'la fi annaha tarfa'ul isma adh-dhahira. Karena yang namanya sifah musyabbahah itu menyerupai fi'il dari sisi bahwa sifah musyabbahah itu dapat merofakkan isim yang dhahir. Ya. Wa amma af'alut tafdhili fa'alid dakhilatu 'alaiha laisat mausulatan. Dan adapun af'alu, ya, af'alu yang bermakna tafdhil, ya, bermakna lebih, ya, maka al yang masuk kepada af'alu yang tafdhil tersebut itu bukan mausulah. Li'annahu la yarfa'u adh-dhahira illa fi mas'alatin wahidatin. Karena af'alu yang tafdhil itu tidak dapat merofakkan isim dhahir, melainkan hanya dalam satu masalah saja. Kama sayati, insyaallahu fi babihi. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di babnya insyaallah. Amma baqiyatul mushtaqqati, adapun isim-isim mushtaq yang tersisa, seperti apa? Ismuz zamani, wasmul makani, wasmul alati, ya, seperti isim zaman, isim makan, dan isim alah, isim alat yang semuanya itu ada dalam tasrif, ya. Fala alaqata laha bihadzal mawdu'i aslan. Maka isim-isim mushtaq yang lain tersebut itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan ini, ya, secara asalnya. Kita kembali ke atas. Wa yajril i'rabu ala akhiri hadhihi sifati sharihati duna mulahadhati al kama dzakarna fil kalami ala al. Dan i'rabnya atau tanda i'rabnya, tanda i'rab bagi
atau yang menunjukkan kedudukannya itu ditunjukkan pada akhir sifat sharihah tersebut. Ya, tanpa memperhatikan al. Jadi nanti tanda i'rabnya itu terlihat di sifat sharihahnya. Misalnya tadi innal musaddiqina, nah itu al-musaddiqina itu mansub sebagai isim inna, ya, dan terlihat pada musaddiqinanya tadi. Ya, tanpa memperhatikan alnya. Kemudian wasifatu ma'a marfu'iha silatun la mahalla laha minal i'rabi. Ya. Jadi i'rab bagi al itu tampak di sifat sharihahnya, namun sifat sharihah bersama isim marfu'nya itu adalah silah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, kita lanjutkan. Fa in kanatis sifatu ghairu sharihatin. Ya, adapun jika sifat tersebut itu bukan sifat yang sharihah. Wa ghalabat 'alaiha lismiyatul khalisatu. Dan sifat tersebut itu didominasi oleh sifat keisiman yang murni, sorotisman jamidan. Maka sifat tersebut itu menjadi isim jamid. Ya, tidak lagi menjadi isim mushtaq. Walam takun alid-dakhilatu 'alaiha isman mausulan. Maka pada saat seperti itu, pada saat sifatnya bukan sharihah, dan sudah menjadi isim jamid, maka al yang masuk kepadanya bukan lagi menjadi isim mausul. Mithlul a'lami, ya contohnya adalah nama-nama tokoh, ya seperti al-hadi, al-mutawakkili, al-ma'muni, al-mansuri. Maka semua nama-nama tersebut, ya kita tahu al-hadi, al-mutawakkili, al-ma'muni, al-mansuri, itu semua adalah nama tokoh, khalifah. Dan secara zahirnya, itu al-hadi, isim fa'il, al-mutawakkili, isim fa'il, al-ma'muni, isim maf'ul, al-mansuri, isim maf'ul. Akan tetapi di sini karena nama tokoh, ya yang lebih mendominasi keisimannya, tidak menunjukkan tajaddud. Maka ini menjadi isim jamid. Ya. Kemudian wa qad qalla maji'ul mudhari'i silatan li al. Ya, dan langka, ya jarang terjadi datangnya fi'il mudhari' sebagai silah bagi al. Ya, ada tapi sangat jarang. Ka qaulil Farazdaqi. Ya, sebagaimana ucapan dari Al-Farazdaq. Ya, penyair, seorang penyair. Nah, penyair tersebut Al-Farazdaq mengatakan, "Ma anta bil hakamit turda hukumatuhu walal asili wala dzirra'i wal jadali." Ya, ma anta bil hakamit turda hukumatuhu walal asili wala dzirra'i wal jadali. Ya, engkau bukanlah seorang hakim yang diridhoi hukumnya, juga bukanlah keturunan bangsawan. Ya, dan juga bukanlah orang-orang yang memiliki ya, ide dan juga bukanlah ahli debat. Maka di sini lihat ada at-turdo. At-turdo atau boleh juga dibaca al-turdo. Ya, at-turdo atau al-turdo. Di situ di situ itu adalah al-mausulah yang kemasukan fi'il mudhari turdo. Nah, maka ya ini walaupun jarang boleh. Ya, karena digunakan oleh penyair terdahulu. Atau kita lihat catatan kaki. Nah, di sini. At-turda yajuzu idghamu al-fit-ta'i. At-turda itu boleh dibaca dengan mengidghamkan al kepada ta menjadi at-turda. Wa adamu idghamiha. Boleh juga tidak diidgham menjadi al-turda. Wa hadza khassun bil mausulati. Ya, ini hukum ini boleh idgham dan boleh tidak itu hanya boleh untuk al yang mausulah. Ammal harfiyatu fayajibu idghamuha. Adapun kalau alnya adalah al yang huruf,
maka wajib diidgham. Ya wajib diidgham. Nahwu contohnya at-turabu. Ya tidak boleh dibaca al-turabu. Atau at-tamru, ya tidak boleh dibaca al-tamru. Kemudian wa ma'na at-turdha, maksud dari at-turdha adalah alladzi turdha. Ya, yang diridhoi. Kemudian wal asili, dan makna dari al-asilu adalah dzul hasabi. Yaitu yang memiliki ya, jalur keturunan yang baik. Kemudian wal jadali, yang dimaksud dengan al-jadal, syiddatul khusumati, yaitu perselisihan yang hebat, ya berdebat. Kemudian wa qauluhu bil hakami, dan ucapan Al-Farazdaq al-Hakami itu adalah al-ba'u zaidatun fi khabari man nafiyati. Ya, ba yang ada pada bil hakami itu adalah ba zaidah yang merupakan khobar bagi ma an-nafiyah. Ya, kemudian kita lanjutkan ke atas. Wa laisa hadza minad darurati. Ya, dan aturdo di sini itu bukan merupakan bagian dari darurah syair. Ya, bukan bagian dari darurah syair. Misalnya harus menyesuaikan rima dan lain sebagainya, tidak. Mengapa? Li'annahu yumkinu an yaqula ma anta bil hakamil mardiyyi hukumatuhu. Ya, ma anta bil hakamil mardiyyi hukumatuhu. Karena mungkin saja bagi Al-Farazdaq mengatakan, ya engkau bukanlah hakim yang diridhoi hukumannya. Ya, sama-sama membawa makna majhul. Ya. Di sini menggunakan isim maf'ul. Ya, tapi tanpa berarti tetap syarat bagi syair tersebut terpenuhi jika disebutkan seperti ini. Tetapi beliau tidak mengatakannya. Kita lihat catatan kaki. Qalahu Ibnu Malikin fi syarhil kafiyati, ya, dan yang mengatakannya adalah, atau Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakannya dalam syarhul kafiyah, ya syarah bagi al-kafiyah, al-mujallad al-awwala pada jilid pertama, safhata 300, halaman 300. Wala yuqalu la budda min ta'nitsil mardiyyi. Dan tidak boleh dikatakan bahwa sebetulnya al-mardiyyu itu harus ditaknis. Ya, tidak dikatakan seperti itu, bahwa al-mardi itu harus dimuannatskan. Ya. Jadinya bagaimana? Fayuqalu al-mardiyatu atau al-mardiyya bil hakamil mardiyati hukumatuhu. Ya, bil hakamil mardiyati hukumatuhu. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu, bahwa seharusnya dimuannatskan. Kan isim marfu'nya yaitu hukumatu itu seolah-olah muannas. Ya, maka seharusnya al-mardiyah itu juga dimuannaskan. Namun Ibnu Malik yang mengatakan wala yuqalu, tidak dikatakan demikian, ya. Artinya tidak perlu dimuannaskan. Mengapa? Li'annal hukumata muradun biha al-mudzakkaru. Karena kata hukumatu, al-hukumatu, itu yang dimaksud dengannya itu mudzakkar. Walaupun secara lafadz seolah muannas, tapi yang dimaksud itu mudzakkar. Wa huwal hukmu, yaitu kata al-hukmu. Dan al-hukmu itu mudzakkar. Ai al-mardiyyi hukmuhu. Jadi yang dimaksud adalah al-mardiyyu hukmuhu. Kita kembali ke atas. Fadalla dzalika 'alal jawazi. Karena ini tidak termasuk dalam darurat syair, maka ini menunjukkan bolehnya al itu kemasukan atau al itu memiliki silah berupa fi'il mudhari'. Lakin la yahsunul akhdhu bihi liqillatihi. Ya, akan tetapi ya sebaiknya kita tidak mengambil pendapat ini. Artinya tidak menggunakan silah al, atau tidak menjadikan fi'il mudhari sebagai silah al liqillatihi, karena sangat jarang orang yang menggunakannya.
Wa hadha ma'na qawlihi wa sifatun sharihatun ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa sifatun sharihatun sampai selesai. Ai inna sifatas sharihata takunu silatan li alil mausulati. Yaitu bahwa sifat sharihah itu menjadi silah bagi al-mausulah. Wa kaunu al-mausulatan bi mu'rabil af'ali wa huwal mudhari'u qalilun. Dan keadaan al itu menjadi mausul bagi fi'il mu'rab, artinya silah mausulnya berupa fi'il mu'rab, yaitu fi'il yang mudhari', itu sangat jarang. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.